Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto dan video ini masih berkaitan dengan video sebelumnya ya, berkaitan dengan live streaming. Kemudian ada beberapa teman yang bertanya, kapan sih waktu yang ideal untuk melakukan live streaming? Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaannya gampang ya, tapi nggak bisa langsung dijawab dengan secara umum ya, secara global. Karena jawabannya sebenarnya masing-masing ada di analisis channel kita. Oke, teman-teman ya. Jadi begini cara memahami analisis channel yang ada di YouTube Studio kita. Teman-teman bisa membuka YouTube Studio baik yang di versi web maupun yang versi mobile. Ya, setelah kita masuk di YouTube Studio, kemudian bisa masuk ke analitik ya dan di tab penonton. Nah, di tab penonton ini adalah tempat untuk kita memahami penonton kita ya. Salah satunya adalah melihat kapan penonton kita itu aktif di YouTube. Ya, ini di bagian kapan penonton Anda membuka YouTube. Keterangannya di sini bisa kita baca. Dengan mengetahui kapan penonton Anda membuka YouTube, Anda dapat terbantu dalam membangun komunitas, menjadwalkan premiere, dan juga merencanakan live streaming. Oke, teman-teman ya. Jadi jelas banget kalau teman-teman mau melakukan live streaming harus tahu data penonton teman-teman masing-masing. Jadi data analisis yang ada di channel saya ini pasti akan berbeda dengan channel masing-masing ya. Channel teman-teman tentu nanti akan muncul datanya yang berbeda. Dan ada juga channel yang belum punya data seperti ini. Nah, kalau belum punya data seperti ini, tentu itu bukan satu kesalahan ya, itu adalah karena datanya belum cukup. Jadi YouTube belum menemukan data dengan cukup ya, jumlah data yang cukup untuk menyimpulkan kapan sebenarnya penonton teman-teman itu nonton atau aktif di YouTube. Ya, jadi setelah ketemu ada jumlah tertentu yang didapatkan sama algoritma YouTube, nanti akan terbentuk seperti ini ya. Kalau gambarnya di sini tipis-tipis ya warna ungunya, ini berarti ada beberapa penonton yang menonton atau sangat sedikit ya yang menonton. Dan semakin pekat seperti yang di antara pukul 20 ini penontonnya sangat banyak ya. Itu artinya kalau teman-teman mau membuat jadwal live streaming atau mau melakukan video premiere ya, ini bagusnya di jam-jam segini. Ya, kalau di channel saya ini ya, bagusnya di antara jam 19 sampai dengan jam 21 malam. Nah, dengan begitu saat kita melakukan live streaming ataupun juga melakukan premiere ya, video premiere, ini akan langsung bisa disambut oleh penonton yang saat itu sedang online atau sedang aktif di YouTube. Nah, jadi jawaban kapan untuk live streaming yang tepat adalah disesuaikan dengan data penonton masing-masing. Ya, kalau teman-teman belum punya datanya seperti ini, maka bisa dicoba dulu untuk menunggu ya sampai memiliki data seperti ini. Ya, caranya teman-teman bisa lebih aktif lagi untuk upload videonya ya, agar nanti algoritma YouTube bisa mengumpulkan data yang cukup untuk kemudian memberikan data seperti ini. Kapan penonton teman-teman itu aktif di YouTube. Atau kalau misalnya belum punya data seperti ini, kemudian teman-teman mau buru-buru pengen live streaming, ya nggak ada masalah, coba-coba dulu ya. Diperkirakan saja kalau targetnya penonton itu siapa, penonton teman-teman itu siapa. Misalnya targetnya anak-anak, biasanya kapan sih anak-anak itu santai ya, kapan sih mereka aktif membuka YouTube gitu ya. Itu hanya kira-kira saja karena belum ada datanya. Nah, kemudian kalau nanti sudah datanya lah sudah jelas ya, datanya mau aktif atau live streamingnya kapan. Oke, kemudian berkaitan dengan upload video ya, sebenarnya di sini sudah dijelaskan ya oleh YouTube bahwa tidak diketahui apakah waktu publikasi berpengaruh langsung terhadap performa video dalam jangka waktu panjang. Nah, ini artinya YouTube nggak memberikan kesimpulan kalau misalnya harus upload di jam-jam saat aktif atau di jam-jam yang tertentu gitu ya. Jadi waktu untuk publikasinya ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh terhadap performa video untuk jangka panjang. Artinya kita sebenarnya bisa saja upload kapan saja. Dan saya juga melakukan uji coba, saya upload jam berapapun ya, saya upload mau jam 10 ke atas atau di pagi hari atau di sebelum jam 12 gitu ya. Itu nggak terlalu berpengaruh terhadap performa video. Yang mempengaruhi adalah topik apa yang saya bahas ya. Itu biasanya yang akan berpengaruh. Walaupun upload di tengah malam, kalau topiknya menarik, ya bisa saja mendapatkan view yang tinggi. Sedangkan kalau saya upload di jam-jam lagi rame ini, kalau topiknya lagi nggak menarik ya, nggak banyak peminatnya, ya tetap aja nggak mendapatkan view yang banyak. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan untuk upload secara rutin di jam yang sama setiap harinya, itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya. Itu bisa dilakukan untuk menjaga konsistensi, agar kita bisa konsisten upload di jam tertentu. Tapi untuk performa video itu nggak 100% mempengaruhi.
Nah, teman-teman bisa upload kapan saja sesuai dengan selesainya video sudah fix, sudah oke, kemudian siap di-upload. Karena walaupun kita upload kapanpun kan tetap saja ya, kalau video di-upload, dipublikasikan, kan penonton bisa nonton misalnya uploadnya jam 12 malam pun pagi-pagi bisa menonton gitu. Uploadnya jam 12 siang, malamnya bisa nonton juga bisa gitu ya. Jadi untuk upload ini nggak terlalu penting kapan waktu upload yang tepat, tapi untuk live streaming data ini penting. Karena saat kita live kan kita pingin langsung ada banyak yang nonton, sehingga kita pastikan live di jam saat penonton lagi ramai. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kira-kira durasi yang ideal untuk live streaming itu berapa lama sebelum di looping ya atau diulang videonya. Nah, kalau menurut saya nggak ada ketentuan yang ideal berapa sih ya, itu tergantung dengan target penonton juga. Jadi misalnya temanya menarik ya, itu bisa ya lama sampai 1 jam tuh nggak ada masalah. Tapi kalau temanya mungkin penonton yang nggak terlalu menarik ya, kalau terlalu lama nanti akan membosankan. Nah, tapi kalau secara logika ya, sebenarnya kita bisa mengambil di jam ramai ini. Ketika misalnya jam ramainya antara jam 20 sampai dengan jam 22 gini ya, berarti maksimal kita bisa live streaming 2 jam. Kalau sudah dilewat jam 22 sudah sepi seperti ini, ya ngapain juga live streaming kan? Ya kalau untuk durasinya mungkin teman-teman bisa sesuaikan saja ya dengan kondisi penonton masing-masing dan kira-kira dengan tema yang akan diangkat apa gitu. Mungkin dicoba 1-2 kali live streaming dengan durasi yang berbeda, nanti dilihat performanya, kira-kira durasi idealnya berapa. Karena nggak ada ilmu pastinya, di sini kita memang harus melakukan uji coba, melakukan testing, untuk mendapatkan pola yang sesuai ya di channel masing-masing. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan itu bermanfaat ya informasinya. Yang jelas nanti teman-teman bisa bereksperimen dan akan menemukan sendiri ya pola yang tepat, kapan waktu yang tepat, kemudian durasi yang tepat untuk melakukan live streaming maupun untuk mengupload video. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.